yang saya sedih adalah Bu Sri Mulyani seperti berjuang sendirian gitu. Jadi teknokratnya akan kalah terhadap kungkungan dari oligarki. Coba aja liatin tim ekonominya. Kan banyak orang-orang dari parpol latar belakangnya gitu. Jadi bisa dibayangin rapat pertama itu mungkin Bu Sri Mulyani harus menjelaskan apa itu dasar makroekonomi, CIG plus X kurang M gitu. Jadi itu yang saya kasihan. Mau kemudian teknokrat apapun kelihatannya akan dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita sekarang ada di program Dicecar. Apa itu Dicecar? Dialog cerdas cara Refli. Nah, hari ini kalau kemarin tamu saya itu orang yang relatif tua-tua. Ada Pak Amin, ada Pak Din Samsudin, atau yang seusia Sandiaga Uno, Mas Ganjar Pranowo. Nah, kali ini anak muda yang luar biasa, pakai nantang segala kemarin itu ya. Jadi usianya baru 30 tahun. Saya juga baru 30 tahun, tapi it was 20 years ago, 20 tahun yang lalu ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bima Yudhistira. Yudhistira ya? Bima Bang, Bima Yudhistira. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat ya. Jadi karena biasanya saya panggil Bang, Bung, dan lain sebagainya. Tapi ini 20 tahun lebih muda dari saya. Jadi saya panggil nama aja nggak apa-apa kan? Siap, aman. Tapi walaupun panggil nama, ilmunya saya harus apresiasi. Sehat-sehat aja ya Bim ya? Nanti saya pakai gaya UGM juga. Kadang-kadang Bima, kadang-kadang Mas Bima ya. Jadi sehat-sehat aja ya sekarang. Kelihatannya banyak webinar juga ini. Susah loh nyari jadwalnya Bima walaupun COVID-19 ini kita udah janjian dari kemarin-kemarin itu. Jadi syukur malam ini ada free time. Bim, saya mau mulai ya. Kemarin kok menantang-nantang Pak Adamas Belvara. Ada apa itu? Oh, asik juga itu kalau tantang. Itu tantang panco, tantang kelahi, atau tantang adu kepala? Silakan. Itu kan biasa aja. Jadi Bang, kita ini kan sesama alumni LPDP gitu ya. Jadi di LPDP itu kan beasiswa pemerintah, kita diajarin punya integritas gitu. Oke. Menghindari konflik kepentingan ya. Kita bahkan dulu waktu saya ikut training LPDP itu disuruh push up sama baris berbaris tuh di Rindam Jaya tuh. Berapa hari? 3 harian. Luar biasa ya. Ada pendidikan semi militernya tuh, bela negara ya kan. Iya. Jadi ketika kemudian saya melihat, oh ini kok ada milenial yang kemudian pakai embel-embel staf sus milenial, di sisi yang lain dia juga punya konflik kepentingan sama program kartu prakerja misalnya. Tapi kemudian dia beberapa tweetnya bilang pura-pura nggak tahu. Jadi saya coba pengen lihat sebenarnya konsepnya milenial di ring satu presiden itu seperti apa gitu. Kemudian kita adu gagasan aja, biasa aja sebenarnya kan yang namanya. Gitu. Sempat dijawab nggak itu tantangannya? Saya udah WA, saya udah bilang ke teman-teman staf sus lainnya, ya kalau Belva nggak bisa dibantuin lah gitu kan, 7 lawan 1 gitu. Bercandanya begitu ya, tapi nggak dijawab juga tuh Bang. Ya, wah ini tantangan bagi Presiden Jokowi ya, membangga-banggakan 7 staf khusus. Ini ada satu anak muda yang berani dikeroyok 7 orang. Kayak pendekar silat ya, zaman silat dulu ya. Biasanya 7 pendekar itu yang dijaya, tapi ini satu berani nantang yang 7 ya. Apa masalahnya sih Bim dengan yang dilakukan oleh Belvara itu? Sebenarnya bukan cuma Belva, tapi juga ada Tovan juga. Itu sebenarnya sahabat saya gitu ya. Kita satu grup di alumni LPDP gitu. Sebenarnya biasa aja, diskusi tukar pendapat gitu. Cuman karena dia mengambil jabatan publik ya, yang kemudian juga menerima gaji dari pajak kita juga gitu kan. Jadi berhak dong kemudian kita nanya, selama jadi staf sus presiden ngapain aja, apa masukannya gitu kan. Karena ini kan nggak ada kritik yang kelihatannya harusnya disuarakan sama milenial gitu. Contohnya misalkan influencer buat
narik wisatawan padahal kondisinya sedang COVID-19. Itu nggak ada tuh kemudian suara dari staf sus bilang enggak gitu kan. Jadi kita juga melihatnya ini staf sus kerjaannya ngapain sih? Coba kita debat yuk. Oke. Influencer itu kan bahasa halusnya, bahasa agak lebih halus lagi buzzer. Iya. Harusnya milenial bisa bilang no kan. Iya, itu ada anggarannya lagi ya kan. Tetapi nggak bisa disalahkan juga itu milenial yang 7 itu, karena Presiden Jokowi saja kelihatannya bingung itu mau menempatkan mereka sebagai apa. Ya katanya kan sebagai teman diskusi ya. Tapi ngapain kalau teman diskusi kan ngajak aja kan milenial dikumpulin, kasih es teh manis, kasih singkong rebus. Itu kan jadi teman diskusi tuh, bahkan gratisan tuh. Ini kan ngapain 51 juta per bulan ya. Iya, pertama gratisan, yang kedua lebih banyak orang yang bisa dilibatkan ya kan, sesuai dengan keahlian yang spesifik sebenarnya kan begitu. Ya saya juga Bim mengkritik juga ya ketika itu diangkat ya. Saya ingat waktu itu November kalau nggak salah ya, staf sus itu milenial, dan waktu itu diundang di TV One juga, dan saya mengatakan kalau memang membutuhkan ahli, 100 ahli pun Presiden bisa. Banyak orang yang mau membantu negara tanpa harus dibayar. Yang penting independensi mereka tidak diganggu, kan begitu. Apalagi pengamat ya. Kalau pengamat sudah dibungkam ya, bukan lagi pengamat jadinya ya. Tapi buzzer ya. Kalau nggak buzzer, fans club. Sering marah orang. Nah, Bim. Ini kita main skenario-skenarioan. Saya tahu Bima luar biasa ya memberikan pandangan-pandangan ekonomi. Mudah-mudahan tidak keberatan ini The New Faisal Basri ya, karena satu organisasi ya. Nanti Bang Faisal kita undang juga, tapi kita undang yang lebih fresh dulu ya. Kita tahu bahwa ekonomi kita luar biasa tekanannya. Saya orang hukum, saya tidak paham mengenai angka-angkanya, tapi udah pasti tekanan yang luar biasa. Terbukti keluar Perpu nomor 1 2020 dan sekarang sudah disetujui. Itu kan dalam rangka penggelontoran uang juga sebanyak 405,1 triliun. Seandainya ya, dalam posisi paling strategis di pemerintahan, pokoknya yang bisa menentukan arah perekonomian negara, kira-kira paket ekonomi apa yang mau dijalankan? Wah, ini mulai berat nih pertanyaannya ya, tapi boleh diurai satu-satu, dan itu pasti paling rasional dan tidak ada KKN-nya. Kira-kira begitu. Kadang-kadang kan kebijakan ini bukan nggak paham dia, paham, tapi karena banyak penunggang gelapnya terpaksa diambil juga. Bisa urai satu-satu, Bim? Silakan. Oke, jadi kan kita melihat dulu perspektif dari makroekonominya. Karena kondisi sekarang ini jauh berbeda dari krisis tahun 98 dan tahun 2008. Jadi kalau 98 itu finansialnya goyang, banyak pabrik kemudian tutup, tapi yang di PHK bisa diserap ke UMKM. Makanya kan sering bilang bahwa ketika krisis, UMKM yang jadi tulang punggungnya ya. 2008 juga sama itu. Nah, tapi kalau sekarang ini artinya fokus kita menyelamatkan dulu ke UMKM nih. Karena UMKM sekarang juga kena COVID-19. Kita punya krisis ekonomi, sekaligus juga krisis kesehatan. Itu yang bikin unik di 2020. Nah, UMKM ini butuh apa? Sebenarnya banyak, Bang, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya misalkan, yang paling dekat aja, harga minyak udah turun dari awal tahun, bahkan 2019 juga fluktuatif rendah ya. Tapi belum ada penyesuaian harga BBM. LPG 3 kg juga belum disesuaikan. Padahal dua komponen energi ini paling dibutuhkan juga buat UMKM. BBM yang turun, logistiknya bisa lebih murah, ongkirnya itu bisa lebih murah. Kemudian LPG 3 kg, banyak banget sekarang UMKM yang ngeluh ya, bahwa nggak ada bantuan nih LPG 3 kg. Itu harusnya dikasih diskon aja, bisa 50% misalkan di tengah kondisi pandemi. Yang berikutnya lagi nih mungkin yang agak radikal, pemerintah bilang nggak ada uang gitu ya, kemudian mengeluarkan Perpu tadi 1 2020, tapi nggak ada uang itu diartikan selalu oke, kita akan cari utangan. Padahal sumber-sumber dari internal pemerintah masih banyak. Banyak kemudian penghematan yang bisa dilakukan. Itu kalau belanja kementerian lembaga dipotong 20%, itu bisa dapat 300-an triliun rupiah misalnya. Kemudian organisasi-organisasi yang memang bisa di pending dulu ya, atau faedahnya kemudian dilihat kembali ya. Misalkan saya bisa ngomong secara objektif, kemarin BPIP bikin konser. Konsernya dapatnya penggalangan dana buat COVID dapat 4 miliar misalnya. Tapi
anggaran 1 tahun ideologi Pancasila itu 217 miliar rupiah. Jadi kita nggak melihat ada logika yang sejalan atau rasional gitu. Kalau Daripada saya, Bim, mempertahankan 4 miliar ya. kalau saya dari awal ya mengatakan nggak perlu itu namanya BPIP ya, bukan karena bukan sentimen, karena memang Pancasila itu tidak boleh captured by the state ya kan. Kalau dia dibajak oleh negara, dia jadi alat penggebuk. Dan sebentar lagi ada RUU tentang ideologi negara, haluan ideologi negara. Wah, ini tambah bahaya. Kenapa? Artinya nanti orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, maka dia bisa mendapatkan konsekuensi. Silakan lanjutkan penjelasannya, Bim. Oke, lanjut ya. Oke. Itu satu contoh kasus ya. Jadi banyak ini waktu yang tepat untuk melakukan reorganisasi internal birokrasi. Pak Jokowi selalu ngeluh birokrasi lambat. Banyak lembaga yang kemudian nggak produktif. Jadi ini waktunya untuk melihat lagi. Kemudian juga jabatan-jabatan ya, termasuk staf sus milenial. Tadi kalau cuma Pak Jokowi pingin kongko-kongko sama founder startup, sama kemudian anak muda milenial gitu ya. Nggak perlu kemudian menginstitusionalkan staf sus, dan itu memakan anggaran sekitar 4,8 miliar itu setahun tuh untuk menggaji 7 orang misalnya. Jadi buat apa yang hal-hal seperti itu? Itu terus, cuma gaji ya 4,8. Belum lagi kan institusi, mereka kan punya staff-staff juga kan? Ya, itu dia tuh. Itu hanya untuk menggaji 7 orang staf susnya ya. Jadi belum yang lain-lain. Kemudian juga dilihat lagi dari sisi misalnya bagaimana ada jabatan-jabatan wakil menteri banyak banget gitu kan. Apakah sampai sebutuh itu di tengah pandemi gitu. Jadi wakil menteri ini juga jadi heran juga. Wakil menteri lebih diposisikan sebagai juru bicara misalnya, daripada dia benar-benar menggantikan posisi menteri. Tapi Bima bilang kalau tidak dibutuhkan, salah. Itu dibutuhkan untuk mengakomodasi mereka yang berjasa dalam pemilu kemarin. Silakan Bim, sorry. Maaf mengganggu sedikit. Itulah dia. Jadi asumsinya tidak ada oligarki ya, kita bisa jalankan program-program yang berpihak kepada rakyat ya. Nah, di sisi yang lain misalnya, jadi pemerintah itu sekarang kan harusnya benar-benar concern terhadap isu kesehatan nih. Jadi ini waktu yang tepat, di banyak negara stimulus kesehatan itu dinaikkan, termasuk riset-riset kesehatan. Jadi jangan nunggu vaksinnya dibuat oleh institusi di luar negeri dan kita impor mahal, tapi juga kemudian kita dipacu untuk bikin antivirus atau vaksin itu sebenarnya. Jadi ada alokasi anggaran riset yang harusnya gede-gedean. Nah itu yang kelihatannya dari awal udah anti sains gitu. Ada penelitian bagus-bagus dari Harvard, katanya ditanggapin dengan bercanda gitu. Jadi ini dari awal udah nggak jelas stimulusnya. Itu yang jadi masalah. Ya, Harvard dihadapkan dengan nasi kucing ya. Iya, sama susu kuda liar ya kan. Sama susu kuda liar. Silakan Bim. Ya, itu kemudian ada lagi kita bicara soal restrukturisasi utang. Nah ini kan Bu Sri Mulyani bilang bahwa outlook di 2020 itu defisit anggaran akan melebar. Tadinya bilangnya 5%. Sekarang mau dinaikkan menjadi 6% lebih. Gitu. Jadi hanya dalam beberapa minggu terjadi perubahan defisit APBN ya, yang dalam outlook Kementerian Keuangan itu menjadi 6%. Ini kan artinya ada beban pembiayaan utang yang jumlahnya cukup besar. Nah, banyak negara itu justru kesempatan kena pandemi sekarang itu melakukan restrukturisasi pinjaman. Jadi utang itu kemudian dinegosiasikan ulang, baik bunganya maupun penghapusan utang sama sekali. Jadi kan bisa misalkan, oke, kita minta utangnya dihapus sekian triliun, tapi dengan konsekuensi Indonesia utangnya itu dihapus, tapi stimulus kesehatannya diperbesar. Jadi banyak modelnya Bang, debt swap dan segala macam. Itu kelihatannya nggak dikerjakan oleh pemerintah. Jadi justru kita semangat untuk menerbitkan global bond yang tenornya sampai 50 tahun. Kita sibuk untuk menerbitkan instrumen utang di pasar dengan imbal hasil yang tinggi sekali. Imbal hasilnya sekarang untuk tenor 10 tahun itu sekitar 8%. Jadi ini akan jadi beban bukan buat pemerintahan Pak Jokowi aja, tapi pasca 2024 dan seterusnya sampai 2070, karena global bond tenornya 50 tahun, yang nanggung kan anak cucu saya nanti. Oh iya ya, jadi Bima pada waktu itu udah 80 tahun
Saya ya sudah meninggal mungkin. Sudah 100 Cicitnya tahun. Bang Refli ya. Ya, tapi begini, restrukturisasi utang, menerbitkan global bond itu karena kepentingan, bukan kepentingan rasional ya, tapi kepentingan, wah kalau global bond ini kan banyak yang mendapatkan limpahan ya, mulai dari konsultannya, macam-macamnya dan lain sebagainya ya, instrumen-instrumen untuk menjual surat utang begitu. Gimana, Bim? Iya, jadi teori kita nih agak-agak susah juga. Jadi dengan rating yang sama gitu ya, kita harusnya bisa dapat bunga yang lebih murah, tapi kita menjadi pembayar bunga yang paling mahal kalau di datanya Asian Development Bank itu bahkan se-Asia. Kita nih nggak masuk akal juga. Inflasi 3 tahun, 4 tahun terakhir rata-rata cuma 3%. Tapi di sisi yang lain kita membayar itu sampai 8% per tahun untuk bunga surat utang. Itu dalam bentuk denominasi rupiah. Jadi di sini kelihatannya kok pemerintah selalu bilang ini sudah sesuai dengan market dan segala macam. Jadi kita melihatnya ini kok ada yang janggal ya. Ini ada yang aneh. Jangan-jangan kita mensubsidi kreditur menggunakan uang pajak masyarakat. Apalagi Bim, saya mencatat 2 ya, yang akan Anda lakukan tadi nge-cut keuangan atau anggaran kementerian dan lembaga 20% itu kita dapat 300 T, lalu kemudian restrukturisasi utang, barangkali kita bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah ya, atau apa tadi ya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada penghematan-penghematan untuk jabatan-jabatan ya, lembaga, wakil menteri dan lain sebagainya. Ada lagi, Bim? Ada lagi. Iya. Jadi salah satu yang sedang saya kaji sekarang adalah terkait dengan penerimaan perpajakan. Jadi penerimaan perpajakan itu pemerintah bikin semacam kira-kira ya atau outlook itu tahun 2020 penerimaan pajak akan jatuh 9% lebih. Jadi artinya kita akan jebol nih kas negara karena penerimaan pajaknya turun tajam. Nah, penerimaan pajak yang turun itu oke, memang sebagian karena ada kontraksi bagi sektor industri. Industri itu nyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak. Jadi kalau industrinya lagi loyo, penerimaan pajak, setoran pajaknya turun. Oke, make sense. Tapi di sisi yang lain, yang nggak pernah kemudian dijadikan kajian serius adalah penerimaan pajak, rasio pajak yang rendah ini salah satu kontributornya karena pemerintah suka banget ngasih stimulus pajak tanpa ada evaluasi yang jelas. Contoh misalkan kan Perpu 1 2020 itu mau menurunkan PPh badan dari 24% jadi 17% kan sampai 2023. Itu kan efeknya luar biasa tuh. Tapi nggak pernah tuh kemudian ada kajian sebelumnya juga di paket kebijakan 1 sampai 16 itu pemerintah bikin tax holiday, tax allowance untuk menarik investasi. Tapi benar nggak sih kemudian setelah dikasih insentif pajak, itu kemudian ada investasi yang naik, berapa banyak? Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerjanya juga berapa? Imbas kepada UMKM atau ekonomi rakyat itu juga berapa? Nah ini yang jadi pertanyaan, karena 2018 itu kita udah kasih 221 triliun Bang. Itu dalam bentuk belanja pajak, yang dalamnya adalah stimulus pajak. Jadi kesannya kayak pemerintah gampang banget dengerin korporasi-korporasi. Ayo dong kita pengen buka lapangan kerja, mau mempercepat recovery atau pemulihan. Kasih dong insentif pajak yang lebih banyak lagi. Bukan hanya PPh, tapi juga bea masuk impor misalnya. Itu juga diberikan insentif. Termasuk tapi nggak pernah. Gitu. Termasuk tax amnesty kemarin. Itu kalau mau digabung sama yang tax amnesty berarti lebih besar lagi kan sebenarnya pengampunan pajaknya. Tapi kan efeknya apa gitu? Pasca tax amnesty, rasio pajak kita makin kendor sekarang. Bahkan di 2020 mungkin cuma 7% rasio pajak. 2021 bisa lebih rendah lagi. Karena banyaknya ngasih insentif tanpa perhitungan. Kalau di Selandia Baru itu, ini nih yang harus didorong Bang. Jadi di Selandia Baru itu, setiap perusahaan yang dikasih insentif sama pemerintah, dia harus mengumumkan berapa banyak kemudian efek dari insentif tadi kepada masyarakat, kepada penerimaan tenaga kerja baru misalnya, atau kepada kontribusi ke ekonomi. Di kita kan nggak ada yang tahu siapa yang dapat insentif. Ada lagi, Bim? Jadi ada instrumen yang keempat ini ya.
Instrumen pertama tadi 300T, instrumen kedua hemat-hemat jabatan ya termasuk stafsus. Instrumen ketiga kemudian restrukturisasi utang. Instrumen keempat itu melihat masalah pajak. Ada lagi Bim? Ada nih. Jadi kita melihat satu hal yang paling real sekarang adalah dalam negeri ini sedang kekurangan likuiditas. Ya, loan to deposit ratio-nya perbankan itu tinggi di atas 90% tuh. Artinya cuma punya ruang kecil untuk dorong kredit ya. Dari mana kemudian sumber likuiditas untuk pompa ekonomi? Karena ekonomi ini perlu dipompa sama likuiditas. Jawabannya adalah sekarang bukan ngandelin cetak uang kayak DPR bilang tuh 600 triliun. Yang ditanya kajiannya juga nggak jelas kemana gitu. Tapi sekarang yang lebih penting lagi adalah ternyata sumber likuiditas itu ada di devisa hasil ekspor. Nah, atau DHE. Jadi devisa hasil ekspor itu sebenarnya yang nyangkut di luar negeri jumlahnya besar banget. Jadi DHE itu adalah dana yang kemudian diterima oleh eksportir dalam bentuk falas biasanya, dan itu tidak pertama semua dimasukkan ke dalam perbankan di dalam negeri. Jadi masih nyangkut di Singapura, masih nyangkut kemudian di luar negeri. Yang kedua adalah kalau udah di dalam negeri pun karena bentuknya dalam bentuk dolar, itu tidak semua dikonversi dalam bentuk rupiah sederhananya. Jadi kita nih kekurangan likuiditas, tapi sebenarnya sumber likuiditasnya ada. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah revisi undang-undang lalu lintas devisa. Itu akar masalahnya. Jadi kayak tax amnesty kemarin nggak akan berhasil. Karena undang-undang lalu lintas devisanya itu nggak direvisi. Gitu. Kita tuh sangat rezim bebas gitu. Jadi orang habis dapat ekspor dari sawit, dari batu bara, itu uangnya nggak ditaruh di dalam negeri. Simpannya di Singapura gitu ya? Iya. Termasuk dan nggak ada keberanian dari kita membatasi uang keluar nggak ya? Jumlah yang bisa dibawa keluar rupiah nggak ya? Nggak ada batas. Nggak ada ya? Maksudnya dalam apa namanya uang kertas ya, kalau uang kertas di bandara itu kan pasti ada batasannya. Nah, tapi dalam transaksi devisa hasil ekspor ini beda lagi. Kita rezimnya bebas. Ya, karena itu yang paling besar kan, kalau cuma manual. Besar kan. Oke, jadi sekarang kalau kita hitung-hitungan sederhana, devisa hasil ekspor yang dicatat oleh Bank Indonesia yang masuk ke Indonesia ya, dari bulan Januari sampai bulan Februari 2020 itu cuma 21,4 juta dolar. Sementara dari sisi nilai ekspor kita, dari bulan yang sama Januari sampai Februari itu kalau di total 27,3 miliar US dollar. Jadi nilai ekspornya 27,3 miliar dolar, tapi uang yang masuk ke Indonesia itu cuma 21,4 juta. Jadi ini selisihnya banyak banget, Bang. Wajar aja negara lain yang makmur ya. Ya itu dia, kita memperkaya Singapura. Iya. Tapi begini, Bim. Kan nggak bisa disalahkan juga pengusaha karena melihat di sini nggak aman, bisa diperes, ya kan? Kepastian usaha itu bermasalah. Kalau ada riot seperti tahun 98, mereka nanti nggak siap untuk lari, ya kan? Tapi kalau mereka parkir di Singapura misalnya, begitu ada kerusuhan kan tinggal lari aja. Uangnya sudah ada di Singapura, aman kan? Artinya nggak bisa disalahkan juga pengusahanya karena negara tidak memberikan perlindungan atau jaminan keamanan, baik keamanan badan maupun keamanan usaha begitu, Bim. Jadi memang ada faktor stabilitas politik, oke. Tapi Thailand itu kurang apa ya? Lebih parah stabilitas politiknya, Bang. Dalam beberapa tahun udah berapa kali kudeta militer itu di Thailand. Tapi ini masalah kebijakan moneter. Di Thailand itu ada kewajiban untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negerinya. Dan itu yang membuat bisa dibandingkan ya nilai baht itu terhadap dolar dibandingkan rupiah terhadap dolar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir itu masih lebih okean baht Thailand karena reserve-nya diambil dari situ. Ini masalah policy. Pertanyaannya kenapa policy itu tidak mau diubah? Ada yang happy untuk membuat rezim devisa bebas ini tetap ada. Dan yang happy itu berada di inner circle kekuasaan itu masalahnya ya. Ya, balik lagi oligarkinya di situ-situ juga. Gawat juga negara kita ini ya.
Jadi itu yang ke skenario yang kelima, ada lagi Bim untuk memperbaiki ekonomi kita yang amburadul ini? Saya kira kalau kita lihat dari stimulus ya, ini sekarang udah mulai bahas stimulus yang 405 triliun tadi. Ya. Itu jaring pengaman sosialnya masih terlalu kecil, kalau cuma 110 triliun. Dan sebagian yang menerima bansos, PKH, dan lain-lain itu memang sebelumnya sudah menerima. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru gitu. Jadi mulai dari kemudian 450 VA listrik, 900 VA listrik disubsidi misalnya, diberikan diskon. Ya sebelumnya juga subsidi, tapi banyak kemudian kelas menengah yang rentan miskin, yang kata Bank Dunia disebut aspiring middle class, jumlahnya 115 juta orang, itu sekali goncangan sedikit aja dia udah bisa jadi kelas miskin baru. Nah ini belum tertampung di dalam stimulus-stimulus jaring pengaman itu. Padahal mereka, Nah ini yang heran padahal mereka tadi itu sebenarnya udah kelas menengah ya. Begitu digoncang sedikit jadi kelas miskin baru dia. Iya, karena ini kelas menengah yang serba tanggung. Oke. Jadi mepet-mepet di atas dikit garis kemiskinan. Oke. Jadi ini sekali dia biaya kesehatannya naik, kemudian di PHK, ya langsung gampang banget jadi orang miskin baru. Langsung di bawah garis kemiskinan. Nah, di negara lain itu sekarang lagi rame soal universal basic income. Bahkan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang little bit crazy ya, dan Republikan kapitalis liberal lah kira-kira begitu, sayap kanan, dia justru membagikan cek kan, Yeah. 1.000 US dollar dan ini ditambah lagi gitu Bang. Tapi di Indonesia ini kok kelihatannya itu tadi, korporasi diberikan banyak insentif, diberikan banyak sekali privilege, tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong. Makanya orang bandel tuh masih keluar rumah. Karena nggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup. Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi. Harus ada logonya, Bang. Itu penting itu. Harus ada logonya ya. Padahal pemilu masih 2024, bayangkan orang sudah curi start juga. Ada lagi, Bim? Apalagi kira-kira? Ya, selain jaring pengaman sosial, BBM, sebenarnya ini berkaitan juga sama pajak progresif kali ya. Jadi di tengah kondisi seperti sekarang ini, sebenarnya kalau kita mau bicara solidaritas itu bukan cuma donasi-donasi atau filantropi. Tapi seperti di Arab Saudi lah, pemasukan dari hajinya turun, dari umrohnya turun, pajak dinaikkan gitu. Karena harusnya ini momentum yang tepat untuk melakukan restart kebijakan perpajakan, bukan malah ngasih insentif-insentif untuk korporasi terus. Ada yang kita tidak paham ya, sebenarnya paham juga ya. Pilihan-pilihan kebijakan ekonomi di era sekarang ini kok sepertinya apa ya, agak sedikit konyol itu ya. Maksudnya seperti kebijakan bunuh diri semua. Itu Bima merasakan itu atau sebenarnya karena tadi oligarki yang tidak memungkinkan seorang Sri Mulyani misalnya mengambil kebijakan yang rasional. Saya bukan ekonom, karena itu saya tanya Bima. Ya, saya sangat respect dengan Ibu Sri Mulyani sebagai personal. Dia latar belakangnya teknokrat, kemudian juga akademisi dan punya pengalaman birokrasi yang panjang kan. Iya. Berapa presiden tuh? Ada Pak SBY juga kan, itu dia jadi Menteri Keuangannya. Saya melihat yang saya sedih adalah Bu Sri Mulyani seperti berjuang sendirian gitu. Jadi teknokratnya akan kalah terhadap kungkungan dari oligarki. Coba aja liatin tim ekonominya. Kan banyak orang-orang dari parpol latar belakangnya gitu. Jadi bisa dibayangin rapat pertama itu mungkin Bu Sri Mulyani harus menjelaskan apa itu dasar makroekonomi, CIG plus X kurang M gitu. Jadi itu yang saya kasihan, mau kemudian teknokrat apapun kelihatannya akan dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Tapi kenapa dia melakukan politik bunuh diri ya? Karena kan sebenarnya kan orang seperti dia berintegritas, tidak mungkin juga tidak dipakai. Ketika dia dibawa ke sini dia meninggalkan jabatan yang empuk dengan penghasilan besar kan. Tapi di sini sepertinya kok kesannya hanya dijadikan tameng untuk kebijakan, untuk justifikasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang barangkali
apa ya kita sebutnya, nggak masuk akal, kebijakan ekonomi yang tidak rasional, kebijakan ekonomi yang lebih mengentertain para penunggang dan oligarki. Itu gimana, Bin? Iya, jadi saya itu beberapa minggu yang lalu kan itu dengerin Bu Sri Mulyani kira-kira ngundang beberapa pengamat lah gitu ya. Kita ngobrol via Zoom kayak begini kan. Kemudian ada pertanyaan soal kartu prakerja. Kan harusnya kalau benar-benar kemudian teknokrat gitu ya, hitung-hitungannya kan jelas bahwa kartu prakerja ini jelas nggak menyelesaikan masalah gitu. Karena pengangguran nggak butuh pelatihan online yang sorry to say ya, abal-abal yang di YouTube banyak yang lebih berkualitas begitu kan. Lagian juga Tapi saya melihat, yang kerja pun juga akan kehilangan pekerjaan juga. Boro-boro yang itu nganggur. dia. Iya gitu kan, kehilangan pekerjaannya bukan karena skill kan, tapi karena memang PHK perusahaannya nggak kuat bayar misalnya. Tapi yang saya shock adalah jawaban Bu Sri Mulyani. Pak Jokowi pengennya ketika orang itu lagi di rumah aja, itu daripada diem nggak ada kerjaan, dikasih pelatihan. Jadi kayak nggak mengadres atau nggak punya empati terhadap permasalahan realnya gitu. Karena secara hitung-hitungan nggak masuk. Kita hanya mensubsidi platform digital, bukan mensubsidi proper kepada orang yang membutuhkan. Bukan, secara hitung-hitungan bukan nggak masuk. Secara hitung-hitungan gila-gilaan. Kalau nggak masuk itu kan tekor, kalau nggak masuk itu. Kalau ini kegedean yang ngasihnya. Iya, jadi teori ekonomi gimana pun juga, mau bikin jurnal sebanyak apapun juga kelihatannya kok nggak masuk ya dalam kebijakan di era pandemi sekarang. Jadi frustasi juga. Jadi ada yang menghitung katanya kalau cuma menyediakan konten itu, satu konten dihitung 70 juta dan ada 2.000 konten yang disediakan 8 platform itu, ya hanya butuh kira-kira 140 miliar saja, tidak perlu 5,6 triliun gitu. Untuk insentif penyedia kontennya. Itu makanya ada yang gratis tuh sekarang. Iya, ada yang ingin menunjukkan pesaing gitu ya. Nah, kalau Rizal Ramli bilangnya begal digital ya, perampokan. Bung Bima, wah kalau saya udah sering-sering panggil Bung ya. Bima gimana, Bim? Siap. Ya. Saya justru melihatnya ini oligarki milenial ya. Ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi oligarki yang tua, oligarki Orde Baru yang masih ada sampai sekarang sih, itu kan mainannya di minerba, mainannya di sawit, perkebunan, mainnya di izin kehutanan gitu kan. Jadi lebih ke sumber daya alam. Tapi saya melihat ada transformasi pasca reformasi ini, oligarkinya juga bertransformasi dengan era digital. Jadi oligarki 4.0 itu. Jadi anak muda gitu ya, kemudian dapat jabatan-jabatan di pemerintahan, tapi di situ dia main mata lah, gitu. Agak genit kemudian dengan proyek-proyek pemerintah. Itu untuk kepentingan publik kita nggak apa-apa ngomongin orang dalam pengertian karena memang ada sebuah kebijakan yang harus diomongkan. Itu Belva itu kekayaannya dia laporkan waktu menjadi staf khusus itu sampai lebih dari 1 triliun, Bim. Karena punya portofolio, dia punya apa ya, surat berharga yang dinilai, dia beri nilai sampai lebih dari 1 triliun. Tapi kemudian perusahaan Ruang Guru tiba-tiba berlapis banyak cangkangnya. Ada yang di Singapura, ada yang di negara-negara yang selama ini kita kenal sebagai negara surga bagi pajak. Tax haven. Iya, tax haven. Ya kan? Komentarnya apa melihat fenomena ini? Jadi oligarki milenial tadi ini juga ternyata berhubungan dengan bisa kita sebut sebagai kapitalisme global. Karena ini adalah fenomena startup yang menurut saya nggak sehat dari awal ya. Jadi startup ini menjual sahamnya dengan berbagai cara, terutama tidak semua startup ya, tapi ini disclaimer adalah startup yang saya sebut sebagai oligarki milenial ini. Jadi mereka kemudian dengan berbagai cara membuat perusahaan cangkang, menjual kepemilikan sahamnya kepada para investor-investor asing, dan mereka memang tidak berharap pada keuntungan jangka pendek. Tapi apa sih yang diharapkan misalkan dari program-program pemerintah, itu bisa dibayangkan, itu kan targetnya 5,6 juta pekerja yang masuk dalam kartu prakerja itu kan. Data 5,6 juta itu kan luar biasa itu kalau mengenerate income gitu ke depannya. Jadi kita bisa tebak perilaku orang,
bisa memasarkan produk-produk marketing gitu. Jadi ini apalagi kan undang-undang perlindungan data kita kan mana tuh masih RUU ya. Jadi kita nggak kuat dalam hal melindungi data itu. Nah ini bisa jadi investor global cari itu, Bang. Oke, dan tapi jadi menteri. Tapi ini lain lagi ya. Tapi polanya kurang lebih sama kan sebenarnya kan? Sebenarnya kalau dari sisi operasional kan nggak untung kan, masih lama lah untungnya. Tapi value perusahaan yang membuat kemudian sang pemilik atau sang pemegang saham jadi ya untuk kelas Indonesia jadi kaya raya kan, walaupun menjadi buntut pemain global kan. Tapi kan di dunia global begitu juga, Bim. Kalau misalnya ada katakanlah apa istilahnya ya website atau apa ya kayak misalnya Facebook gitu nyaplok Platform ya. ya platform ya. Jadi kalau ada platform bagus kan dia caplok oleh kalau nggak oleh kelompok Google, oleh kelompok Facebook, oleh kelompok Microsoft kan begitu. Kan terjadi juga yang seperti itu dan sepertinya startup kita, platform kita itu juga bagian dari pencaplokan itu untuk mungkin database macam-macam. Tapi ini yang menjadi berbeda fenomena oligarki milenial di Indonesia ini dia bersatu dengan pemerintahan, Bang. Oh, luar biasa ya. Jadi mempengaruhi kebijakannya dia bertransformasi dengan pemerintahan. Dia masuk untuk mempengaruhi kebijakan. Kalau di Amerika Serikat itu kan ada yang namanya apa tuh Facebook, Amazon, kemudian Google, ada juga kemudian eBay. Kan nggak ada tuh cerita mereka jadi stafsus Presiden Donald Trump gitu. Jadi mereka sering disebut sebagai above the state atau di atas negara. Karena nggak perlu cawe-cawe masuk jabatan publik untuk mempengaruhi kebijakan. Ya, karena, itu yang bikin beda di Indonesia. Karena kapitalisasi mereka udah di atas negara kan. Nah, itu beda. Model setiap negara beda juga caranya. Ini mungkin membuat platform untuk dijual kepada kapitalisme global itu barangkali. Kan lumayan. Jadi kan? Anaknya. Iya, betul. Bim, sebenarnya ketika kabinet ini dibangun ya, saya kan orang hukum, tapi saya juga merasa kok Presiden Jokowi di bidang ekonomi kita bicara ya, kok menurut saya aneh-aneh ya menempatkan menteri di bidang ekonominya. Biasanya gini, kalau saya lihat kalau kabinet itu ada yang kabinet kira-kira ya udahlah ini jatah partai politik, ini mohon maaf nih saya nggak mau menyebutkannya. Pokoknya mau diisi orang paling nggak bermutu pun nggak ada pengaruhnya, langsung kan. Lalu kemudian ada kabinet yang dia tidak punya nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kebijakan ekonomi, tapi nilai politik hukumnya tinggi. Karena itu wah ini harus dikuasai parpol juga, tapi biasanya parpol besar yang minta ya, pendukung pemerintahan. Tadi parpol-parpol yang menengah lah. Tapi untuk bidang ekonomi, misalnya keuangan ya kan, selain itu saya nggak mau sebut ya, misalnya kan biasanya dari presiden ke presiden itu menunjuk orang-orang yang memang paham di bidang ekonomi. Tapi sekarang ini kesannya kok yang ngerti ekonomi cuma Bu Sri Mulyani aja, yang lainnya yang ngerti ekonomi, tapi ekonomi pedagang kan beda deh sama ekonomi perencanaan. Kalau pedagang kan ekonomi rente. Ekonomi rente. Kalau ekonomi rente kan berapa untung ya. Ini kita bicara tentang ekonomi perencanaan ya, atau yang dalam bentuknya itu APBN gitu. Komentar Bima? Kan sebelumnya udah jelas bahwa Presiden sering bilang tidak ada beban. Itu kan kita artikan sebagai tidak ada beban politik ya, karena pilpresnya sudah lewat. Maka tantangan berikutnya itu adalah tantangan ekonomi. Kan begitu tuh, sejak terpilih jadi presiden di periode kedua. Ekonomi. Tapi itu yang kita bingung, kenapa tidak tercermin dari struktur tim ekonominya. Jadi harusnya di tengah kondisi sekarang ini, yang masuk ya benar-benar kemudian memahami, punya pengalaman, dan punya integritas berpihak pada masyarakat. Tapi itu itu yang ideal. Setidaknya proporsinya lah, jangan kayak sekarang gitu kan. Sekali lagi kasihan Bu Sri Mulyani gitu. Malah kayak Bambang Brojonegoro yang pasti paham ekonomi, tapi ditempatkan di bidang ristek gitu. Yang tidak langsung. Bidang yang nggak basah. Ya, artinya ya sayang eman-eman kan misalnya. Jadi ada kecenderungan memang lebih banyak politik akomodasinya ya yang terjadi ya. Iya. Oke, mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Sekarang kita tadi kan bicara tentang recovery ekonomi ya. Dengan tadi ada macam-macam 300 triliun kita bisa dapat dari penghematan dan lain sebagainya. Sekarang saya naikkan jabatan Bima.
tidak lagi Menteri Keuangan, tapi Presiden Republik Indonesia. Jadi, tidak apa-apa, kan kita ngomong bebas, kita kan tidak menghina, tapi kita justru bicara, ada beberapa portofolio di bidang ekonomi, dan Presiden Bima Yudhistira, nama lengkapnya Adi Negara. Wah, kalau nama nama sudah cocok, nama presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ya, Bima Yudhistira Adi Negara. Tapi Adi Negara itu dari Adi Negoro kan sebenarnya kan. Jadi sebagai presiden, dan kita tahu ada orang-orang di Republik ini ya yang masih hidup tentunya, tolong Bima, biar menarik juga bagi sobat RH sekalian kan, put the name untuk posisi-posisi itu. Wah, ini memang rodo-rodo berat dan rodo-rodo sensitif, tapi harus dilakukan biar menarik. Silakan dari menteri apa dulu pokoknya. Yang penting jangan dari menteri olahraga aja, karena nggak ada hubungannya. Kita nggak bisa, kita tidak sedang bicara portofolio yang lain. Oke, silakan. Nanti jadi subjektif nih. Seorang Bima Yudhistira kan. Maksudnya subjektivitas yang didasarkan pada pengetahuan yang ada dan rasionalitas yang ada begitu. Silakan. Ya. Kalau saya sih saran pertama itu justru Khatib Basri ya. Mas Dede itu masuk tuh. Kalau nggak di industri atau di keuangan. Karena dia paham sekali tuh seluk-beluk ke ekonomi yang cocok lah di tengah kondisi pandemi sekarang misalnya. Kemudian saya pengen... Ya gini, karena masyarakat ini nggak paham semua soal posisi-posisinya, langsung sebutkan posisinya apa gitu. Oke. Iya gitu. Oke. Tadi Pak Khatib Basri untuk posisi Menteri Keuangan. Oke. Kemudian ada Bang Faisal Basri, itu cocoknya di perdagangan atau industri itu. Oke. Yang ketiga, saya justru minta Bang Refrison Pak Refrison Baswir. Baswir ya. Itu untuk ngurusin koperasi dan UMKM. Gantiin Teten dong berarti. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Banyak nama, tapi yang lainnya nggak apa-apa. Menko kan yang memang yang the best bagi Bima. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Mungkin Pak Didi Rahbini kali cocok ya. Belum pernah jadi menteri soalnya. Oke. Apalagi kemudian Kepala Bappenas. Kepala Bappenas tuh kasih ke Pak Derajat Wibowo tuh. Biar punya arahan jelas ya. Oke. Udah hampir semua ya? Kemudian sudah hampir semua. Menteri apa lagi? Menteri Perdagangan sudah ya tadi, Perdagangan dan Industri ya. Kecuali Menko Faisal Basri ya. Menko Maritim dan Investasi itu mendingan dibubarin. Karena jadi gini tidak Bang. perlu Oke, ya, karena tentu rasional ya, tentu rasional bukan karena karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian, biar koordinasinya lebih oke. Karena dia sangat ekonomi. Kemudian pariwisata itu juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, buat nyariin devisa kan gitu. Satu lagi KKP ya, Kelautan Perikanan, itu juga nyambungnya sama Menko Perekonomian. Karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada Menteri Pertanian. Kan gitu. Oke, ada tambahan jabatan lain setingkat menteri, Kepala BKPM. Kepala BKPM. Kan sekarang Bang Bahlil. Sekarang kan Bahlil gitu. Ya, sekarang penggantinya siapa? Atau udah puas dengan Bahlil? Nih, sorry ya Bahlil ya. Enggak, saya cukup ke ini sering ngobrol lah sebelumnya sama Bang Bahlil ya. Jadi oke lah kemampuan eksekutornya kan cakep juga tuh Bang Bahlil gitu kan. Tahu teknis lapangan. Tapi mungkin Bang Bahlil bisa dimasukin aja tuh ke pertanian tuh biar rente-rente pertaniannya disikat semua tuh. Perizinan di bidang pertanian yang nyusahin petani, subsidi-subsidi pertanian yang gak tepat sasaran, itu mungkin bisa diberesin tuh sama Bang Bahlil. BKPM-nya siapa ya? Gita Wirjawan kali balik lagi. Oke. Nah, jadi ini persoalan juga, Bim. Ketika Bima belum bisa menunjukkan nama-nama yang firm, berarti kan ada persoalan, kan? Berarti kan kita
bisa jadi dianggap kekurangan sumber daya manusia atau jangan-jangan tidak di-recognize di dalam otak kita ya orang-orang itu. Bim, closing statement Bim. Bagaimana sebaiknya negara ini diurus gitu? Boleh ngomong soal presidennya, ngomong soal menterinya, silakan saja. Sebagai milenial kan 30 tahun masih milenial dianggap kan? Masih sampai 35. Nah, generasi yang dianggap mewakili kaum milenial. Kalau saya baby boomers kalau saya. Kalau 50 tahun ya, apa? Gen X lah maksudnya. Gen X ya. Oke, silakan. Ya, ini pesan mungkin buat pendengarnya Bang Refli yang setia ya dan teman-teman milenial di sana. Jadi Republik ini sangat membutuhkan pendekatan teknokrat yang berbasis sains kemudian data dan berpihak kepada rakyat ya. Jadi kebijakan-kebijakannya sebisa mungkin harus steril dari pengaruh oligarki dan kepentingan-kepentingan politik yang jangka pendek sifatnya atau elektoral. Jadi kita harus mulai kemudian menata lagi, bangun industri yang kuat, bangun kemudian sektor jasa yang nyambung dengan industri, bukan putus seperti sekarang. Dan kita harus menghidupkan lagi anak-anak muda untuk balik ke sektor pertanian. Karena sekarang parah banget sektor pertanian kita, ada krisis pangan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena regenerasi petaninya nggak jalan. Itu Bim? Sip. Oke, mudah-mudahan kalau Bima di suatu saat nyampe juga di ring-ring dekat itu ya, di ring-ring istana dalam posisi yang sangat strategis, tidak melupakan idealismenya. Karena biasanya orang kalau sudah masuk ke ring situ, jadi pedagang juga dia. Bukan jadi pengamat lagi. Ya, tapi kan negara ini kan membutuhkan fresh blood, ya, darah-darah segar, darah-darah muda dengan idealisme tinggi. Karena kadang-kadang banyak orang yang kemudian karena begitu mudahnya mendapatkan jabatan dan uang, lalu kemudian dia lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban, ada etika sosial yang harus dijaga ya. Sehingga ketika menjadi penguasa, kerjanya kongko-kongko, hengki-pengki dan lain sebagainya, pakai pesawat pribadi, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya kaya jadi kaya banget. Mudah-mudahan Bima bisa menjadi contoh yang luar biasa ya. Jadi tidak terpengaruh kalaupun nanti suatu saat mendapatkan kesempatan itu. Bim, makasih banyak Bim ya. Salam sama Bang Faisal dan yang lain-lainnya di Indef. Mudah-mudahan kondisi kita makin baik setelah terpuruk di sana sini ya. Amin. Ya, amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi Sobat RH sekalian, bincang kita dengan Bima Yudhistira Adinegara. Wah, namanya luar biasa ya. Tapi yang paling penting Anda Sobat RH sekalian harus tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber juga di jalur khusus, bahkan dicecar. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.